Halo, selamat jumpa kembali di kelas kreatif. Saya Doni Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kali ini saya melaporkan suasana hari ketiga pada Vibrant ke-36. Ya, kelihatan sekali semuanya pakai seragam kaos dari Vibrant 36. Ini dirancang khusus oleh Gina dari Rumah Inspirit, dan sekaligus Gina juga memperkenalkan bagaimana menggunakan aset visual yang bisa diterapkan di berbagai event. Kalau kita lihat di hari yang ketiga, sebenarnya ini adalah implementasi dari design thinking, tetapi dikaitkan dengan fasilitasi adaptif. Jadi di design thinking kita tahu bahwa ada proses yang namanya edit. Ya, selalu mulai dari empati. Nah, di proses empati ini diterjemahkan oleh kami itu menjadi understanding. Ya, jadi understanding ini adalah memanfaatkan proses empati yang ada di design thinking. Pada proses ini itu juga kita lakukan apa yang disebut dengan unlearning. Jadi membuang apa saja kebiasaan-kebiasaan atau mindset yang bisa mengganggu pada saat kita melakukan fasilitasi, tetapi juga sebenarnya kita kaitkan materi fasilitasi ini, harapannya adalah yang diubah sebenarnya adalah para pesertanya untuk melakukan unlearning. Jadi proses ini kita gunakan untuk bisa satu, bahwa kita bebas dari belenggu-belenggu kebiasaan-kebiasaan di masa lalu. Orang menyebutnya goodbye the past. Jadi lupakanlah masa lalu dan kita mulai masuk ke tahapan berikutnya, yaitu yang disebut tahapan unleashing. Ini kalau di dalam design thinking masuknya sebenarnya adalah di bagian define, ya. Jadi mendefine apa yang sebenarnya kita ingin jawab, apa yang ingin kita wujudkan. Tentunya dalam konteks ini adalah meminta peserta untuk bermimpi lebih besar, lebih jauh, dan sebagainya. Nah, pada tahapan berikutnya, seperti kita kalau di design thinking kan ideasi. Nah, ideasi itu di proses untuk fasilitasi adaptif, kita menyebutnya upshifting. Jadi di sini di upshifting kita melakukan eksplorasi tentang berbagai stakeholders, ya, dan kemudian juga berbagai peran di dalam model organisasi yang berbasis ekosistem, dan juga sebenarnya adalah inovasi atau desain perubahan yang bisa dikembangkan. Dan di bagian akhir itu kita fokus pada proses, kalau di design thinking itu kan prototyping, ya, atau testing gitu. Jadi disingkatnya edit. Setelah ideasi, di sini kita masuk prototyping, kami menyebutkannya adalah unboxing. Jadi di sini kita merancang sebenarnya adalah semacam kolaborasi mini, ya, untuk bisa memulai sesuatu sehingga pada akhirnya kita akan memiliki kolaborasi meso atau medium, dan kemudian juga apa yang kita sebut sebagai kolaborasi raya atau kolaborasi yang sudah multi border, ya, dengan harapan dengan proses inilah ekosistem itu akan terbangun. Jadi di dalam proses adaptif kita fokus pada kompleksitas. Nah, di kompleksitas ini kita membayangkan visi yang besar, tetapi juga karena pasalnya kompleks harus unlearning, ya, unlearning harus membuangnya. Harapannya kita akan banyak melakukan inovasi di masa yang akan datang. Demikian suasananya, ya. Jadi suasananya sangat engagementnya tuh tinggi, ya. Jadi semua orang tuh bergerak, semua orang itu fun, semua orang itu bisa menyumbangkan atau menjadi dirinya sendiri, dan ini menjadi satu yang menarik dalam Vibrant 36 ini. Engagement, bonding sesuatu sangat-sangat tinggi, ya, sehingga
kami juga sebagai fasilitator pelatih itu merasa bagian dari eksperimentasi yang diharapkan bisa menghasilkan fasilitator yang adaptif di masa yang akan datang. Sampai jumpa pada kelas Vibrant Adaptif yang ke-37 tahun depan.